Digitalisasi government merupakan salah satu solusi untuk kita berinovasi dalam peningkatan pelayanan dengan sistem Service Excellence. Bersama kami, peserta pelatihan pengawas angkatan pertama tahun 2022 kelompok 1. Saya, Williamanti, ada Lea, ada Isya, ada Belinda, ada Vina, ada Lydia, dan juga. Selamat menyaksikan. Salam sehat. Kami dari kelompok 1 menyapa Anda bersama saya Isya dan saya Lydia akan menyampaikan berita terbaik dari hasil studi lapangan pada PT Bank Mandiri Manado. Kita ke kabar utama bersama teman kami, Nona. PT Bank Mandiri adalah salah satu BUMN yang memiliki sistem pelayanan berbasis digitalisasi dengan mengutamakan service excellence. Berbagai inovasi kemudahan dalam pelayanan mereka lakukan untuk menarik customer. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan pertama tahun 2022, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kami mencoba mengidentifikasi penerapan manajemen pelayanan publik dan konsep inovasi yang dapat diadopsi bagi para peserta diklat ini. Oleh karena itu, bersama kami kelompok 1, mari kita saksikan rangkaian laporan studi lapangan untuk Sulut semakin maju dan sejahtera. Visi Bank Mandiri. Menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Misi Bank Mandiri. Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Strategi dan proses pelayanan. Mandiri siap menjadikan digitalisasi sebagai faktor penunjang pelayanan. Kantor cabang Bank Mandiri kedepannya akan menjadi smart branch dengan layanan digital. Pembukaan rekening bisa dilakukan melalui digital channel, aplikasi Livin by Mandiri dan OB, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi di mana saja kapan saja. Pembukaan rekening dan penggantian kartu ATM di cabang melalui CSM, Customer Service Mesin. Tingkatan jabatan dan pola pengembangan karir. Tingkatan jabatan diatur sesuai PTO perusahaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pegawai pelaksana dan pegawai pimpinan. Pola pengembangan karir dilakukan berdasarkan penilaian atas kinerja pegawai. Mekanisme perekrutan dan penempatan. Mekanisme perekrutan dilakukan melalui proses seleksi berkas lamaran yang masuk, screening, psikometri tes, dan panel interview. Untuk penempatan dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan saat perekrutan. Reward and punishment. Reward kepada pegawai diberikan sesuai prestasi kinerja masing-masing pegawai berupa promosi jabatan maupun penyesuaian gaji dan punishment kepada pegawai yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan perusahaan, surat peringatan tertulis maupun lisan. Pemanfaatan teknologi digitalisasi dan pengelolaan data. Pengelolaan data tersentralisasi di kantor pusat melalui server. Konsep inovasi untuk peningkatan pelayanan publik. Konsep digitalisasi dengan menggunakan digital channel dan SSM, self-service mesin, yang ada di cabang. Sistem pengamanan peran kepemimpinan dalam pelayanan. Dual control, dual custody dan verifikasi dan pengawasan. Standar mutu, SOP. Semua pekerjaan yang dilakukan harus berdasarkan SOP. Manajemen kinerja. Kinerja pegawai berdasarkan KPI masing-masing unit kerja. Penanganan komplain, layanan pengaduan dan mekanisme penanganan. Layanan pengaduan nasabah melalui cabang atau call center. Nasabah yang datang ke cabang dilayani oleh customer service dan keluhannya diinput di sistem dengan SLA yang sudah ditentukan. Kesejahteraan pegawai, tolak ukurnya. Kesejahteraan pegawai mencakup gaji, tunjangan non-reguler, untuk daerah dan posisi jabatan tertentu, perlindungan kesehatan pegawai dan keluarga melalui sistem asuransi, Mandiri InHealth dan BPJS Kesehatan, adanya jaminan pensiun pegawai, kredit pegawai dengan bunga yang kompetitif. Mekanisme pengawasan, audit internal dan eksternal. Internal, bertahap. Ada transaksi kontrol YG dilakukan pada HAT 0 oleh level pimpinan langsung. Post-transaksi kontrol, 1, yang dilakukan oleh Business Control pada HAT 1, 2, yang dilakukan oleh Direktorat Internal Audit secara acak. Eksternal, oleh OJK dilakukan setiap tahun.
Pembiayaan, perencanaan penganggaran. Penyusunan anggaran keuangan mengacu pada realisasi anggaran di tahun sebelumnya, di bulan Oktober, dengan mempertimbangkan faktor inflasi yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Pemberian cuti bagi pegawai. Pemberian cuti kepada pegawai diberikan sesuai SOP, hak cuti per tahun, pegawai pelaksana 14 hari kerja dan pegawai pimpinan 17 hari kerja dengan minimal pelaksanaan cuti adalah 5 hari kerja, sebagai bagian dari untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Cara menilai kepuasan masyarakat. Dengan adanya barcode survei kepuasan nasabah yang diletakkan di masing-masing counter teller dan CS. Diminta nasabah mengisi survei di akhir layanan. Keunggulan dari bank yang lain. Pelayanan yang ramah, bersahabat dan menyenangkan. Kunci sukses Bank Mandiri. Mengutamakan pelayanan yang prima kepada customer. Demikianlah pemaparan hasil studi lapangan kami kelompok 1. Kiranya dapat menjadi motivasi bagi Anda sekalian, sekaligus menjadi masukan dalam ide-ide aksi perubahan di instansi kerja Anda masing-masing.